Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Anak-anakku yang budiman, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita, kalian, keluarga kita, Allah berikan kesehatan walafiat, dan Allah lindungi, ya, Allah jaga kita semua dari mara bahaya dan segala macam virus penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, anak-anak yang budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alangkah baiknya sebelum kita memulai aktivitas belajar kita pada hari ini, mari kita bersama untuk berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita doakan pada hari ini di belajar kita yang minggu ketiga ini, Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang budiman, hari ini adalah minggu yang ketiga, ya, yang mana nanti kita akan belajar bersama, ya, tentunya pada materi yang sama seperti yang minggu-minggu lalu itu, ya. Minggu yang pertama kita sudah bahas, ya, nun sukun dan hukum tanwin, tapi jenisnya yang berbeda. Jenis yang pertama di minggu yang lalu adalah idhar halqi. Di minggu kedua, jenis yang kedua tentang ikhfa hakiki. Nah, yang ketiga, ya, pada minggu yang ketiga ini, ya, Pak Guru akan memberikan materi jenis yang ketiga adalah hukum iqlab. Baik anak-anakku, ikuti terus video pembelajaran kita. Jangan sampai kita bercanda, ya. Di rumah tetap belajar dengan semangat, ya. Fokus dan konsentrasi, ya. Yuk langsung aja. Iqlab. Iqlab artinya membalik. Asal kata dari qalaba yaqlibu iqlaban, artinya membalik. Ketika dibaca huruf nun sukun dan tanwin, fathatain, kasratain, dan domahtain dibalik atau dirubah menjadi huruf mim. Sekali lagi, ketika dibaca huruf nun sukunnya dan tanwinnya, baik itu fathatain, kasratain, dan domahtain, dibalik atau dirubah menjadi huruf mim. Huruf iqlab ada satu, yaitu ba. Nah, semoga hukum iqlab ini kalian lebih cepat paham, ya, karena hurufnya hanya satu, ya, sehingga mudah diingat, ya, yaitu huruf ba. Contohnya, Pak Guru memberikan 2 contoh saja, ya. Nanti selebihnya bisa kalian cari, ya, tentukan di Quran kalian masing-masing. Contoh nun sukun dulu. Nun sukun, tulisannya, lihat, Pak Guru sudah tuliskan Latinnya.
tulisannya min ba'dihim, ya. Kita kembali ke ayatnya. Tulisannya min, ya, min ba'dihim, ya. Sekali lagi, min ba'dihim, itu bertulisannya. Nah, ketika kita ingin membacanya, kalian harus cepat-cepat ingat bahwasanya iqlab itu artinya membalik, ya. Yang tadi sebagaimana sudah Pak Guru jelaskan di atas, ya. Nun sukunnya, ya, nun sukunnya atau tanwinnya, ini ya sekalian ya, Pak Guru kasih contoh. Nun sukunnya, ya, atau tanwinnya, baik itu fathatain, kasrotain ataupun domatain, cara bacanya sama, ya, yaitu berubah atau dirubah menjadi huruf mim. Nah, biasanya dalam mushaf itu sudah tertera, dalam Al-Quran itu sudah tertera, sudah tertulis huruf mim kecil di atas nun sukun ini, ya, agar kita mudah dalam membacanya, ya. Kalau dalam mushaf kalian nanti ada tulisan atau tertera mim kecil di sini, cepat-cepat kalian rubah bacaan kalian menjadi mim, ya. Contoh yang tadinya min, ya, berubah menjadi mim. Mim, nah begitu ya. Rapatkan kedua bibirnya, ya. Mim, ya. Sekali lagi, mim ba'dihim, mim ba'dihim. Sekali lagi, mim ba'dihim. Nah, gampang kan? Ya, itu yang nun sukun, ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan nun sukun atau tanwin, ya, bertemu sebelah kirinya apa? Yaitu huruf ba, disebut huruf iqlab, ya. Cara membacanya berubah menjadi huruf mim, ya. Semoga kalian bisa paham, ya. Contoh yang tanwin itu domatain, sama cara bacanya, ya. Pak Guru kasih contoh lagi, ya. Tulisannya sami'un, ya, sami'un basirun, ya. Tulisannya sami'un, ya, sami'un basirun. Nah, ketika dibaca, ingat ya, ketika dibaca, nah, ya, berubah menjadi mim, ya, tanwinnya nih, ya. Contoh bacaannya, ya, tadi tulisannya sudah sami'un basirun. Ketika dibaca sami'un basir, sekali lagi sami'un basir, lagi sami'un basir. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sami'un basir. Nah, semoga kalian cepat untuk memahaminya, ya. Karena hukum iqlab ini mudah diingat, ya, karena hurufnya cuma satu, yaitu huruf ba. Nah, anak-anak, ternyata cara membaca hukum iqlab itu ada dua cara, ya, ada dua cara. Cara yang pertama tadi sudah, ya, yang Pak Guru jelaskan tadi. Nah, sekarang cara yang kedua, ya, cara membaca hukum iqlab. Yang kedua cara ini sedikit berbeda,
ya nak ya. Kalau yang pertama tadi cara bacanya itu langsung merapatkan kedua bibirnya, bibir atas dan bibir bawah ya. Contoh seperti tadi ya. Langsung rapat bibirnya ya, atas dan bawah. Mim tuh ya. Mim kalian rasakan, kalian ucapkan sama-sama, itu pasti bibirnya langsung rapat. Mim ba ya. Nah, itu cara pertama. Sami'um, sami'um, cara pertama. Nah, cara kedua ini sedikit berbeda ya. Cara yang kedua ini itu hampir sama ya dengan bacaan ikhfa. Nah, nanti Pak Guru contohkan. Jadi cara kedua ini ketika kita membacanya tidak langsung rapat bibirnya ya, tidak seperti yang cara pertama tadi, akan tetapi sedikit direnggangkan, ada celah sedikit ya. Dalam bahasa Arab itu ada furjahnya ya, ada celah. Furjah itu celah artinya. Nah, dalam dakwah Iqul Muhkamah Bisyar Jazariyah ya, guru kami Syekh Syahid Rasin Abdul Farah mengatakan waliyatruk furjatan qalilan ya. Pak Guru ulangi, waliyatruk furjatan qalilatan ya. Hendaknya dia menyisakan sedikit antara dua bibir ya, tahaqqaq al ikhfa, supaya samarnya itu masih ada ya. Ma'al ikhfa'i bi ghunnatin ma'al ikhfa, ada gunnahnya ya, jadi ada gunnahnya, ada ikhfa'nya. Nah, itu cara yang kedua ya. Ada ikhfa'nya, ada gunnahnya. Jika kita membaca ya langsung rapat bibirnya seperti yang pertama tadi, mim ba'di ya, kata para ahli Quran itu seakan-akan ada mim tasydidnya ya, seakan-akan ada mim tasydidnya. Contoh ya, mim ya, cara pertama ya, kalau kata para ahli Quran ya, seakan-akan itu ada mim tasydidnya ya. Nah, gitu ya, mim ba'di ya. Nah, ini kalau membaca cara yang pertama ya, mim ya, mim ya, kata para ahli Quran, para masyayikh ya, mengatakan kalau cara yang pertama langsung rapat bibirnya seakan-akan itu ada mim tasydidnya ya, padahal ya tidak ada tasydidnya itu. Nah ya, nah akan tetapi ya, cara yang pertama jika langsung rapat bibirnya diperbolehkan ya, tapi kata para ahli Quran ya, yang terbagus ada furjahnya, ada celahnya ya, ada gunnahnya, ada ikhfa'nya. Maksudnya bagaimana sih Pak? Oke, Pak Guru contohkan ya. Baik anak-anak, Pak Guru berikan contoh bagaimana cara membaca yang kedua. Yang barusan Pak Guru jelaskan tadi, ada gunnahnya, ada samarnya, ada gunnahnya, ada ikhfa'nya ya. Langsung aja ya, kalau kalian
pegang kertas ya, seperti Pak Guru nih ya, kertas ya, renggangnya bibir kalian ya, atau ada celahnya bibir kalian itu seperti tebalnya atau tipisnya kertas ya. Contoh ya, jadi ketika baca iklab yang kedua jangan langsung mingkem. Kalau yang pertama tadi kan langsung merapatkan bibirnya, mim itu yang pertama. Yang kedua jangan langsung rapat tapi ditahan sedikit, tipisnya atau setebalnya kertas. Contoh, nah gitu ya. Jadi kalian kira-kira aja lah ya. Ya Pak Guru hanya kasih contoh aja, tipisnya atau tebalnya sekertas ya. Contoh, ingat intinya tidak langsung dirapatkan kedua bibirnya ya. Miu, nah ya, kalau langsung rapat mim ya, ini tahan sedikit miu ya, tapi jangan terlalu lama-lama juga ya. Ini Pak Guru slow motion aja jadi kelihatannya lama. Miu ba, langsung mingkem. Miu ba, lagi miu 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 ba ya. Miu ba miu ba'dihim. Nah, seperti itu cara baca yang kedua hukum iklab ya. Sami'un basir, sami'un basir. Sekali lagi, sami'un basir ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, anak-anakku yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah materi kita yang ketiga ini ya, atau jenis yang ketiga ini mengenai hukum tanwin dan sukun, yang jenisnya itu hukum iklab ya. Nah, kesimpulannya boleh kalian membaca dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara merapatkan kedua bibirnya langsung boleh, atau dengan cara yang kedua. Tapi perlu diingat ya, dicatat, yang terbagus kata para ahli Quran adalah yang kedua. Tapi kalau kalian sulit untuk mengucapkannya dengan cara yang kedua, boleh dengan cara yang pertama. Silakan, diperbolehkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Nanat. Sebelum Pak Guru akhiri ya, jika nanti kalian ada pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, di kolom komentar ya, silakan kalian bertanya ya, atau boleh kalian japri Pak Guru melalui atau via WA Pak Guru ya. Baik, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.